Nanti kalau udah difoto sekali, habis itu videonya 1 menit ya. Digeser ke video, tahu kan? 1 menit, habis itu udah ya. Video dulu atau foto dulu? Foto dulu. Gini, paman kata ya sini. Hah? Sini paman, masuk gak paman? Masuk ya? Ya deh. Ini namanya podcast DIY. TGD My Friend My Hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun Rampes. Salam cinta kasih, salam kebajikan dimanapun kita berada. Sekarang saya TGD bersama dengan Raden Adib. Awal mulanya bertemu dengan Raden Adib ini acara seminar UIN ya, tentang pembelokan sejarah Nusantara ya, di mana di situ membahas tesisnya Kiai Imanuddin, dan sekarang saya akhirnya jadi berteman baik dengan Den Adib. Dan Den Adib ini termasuk aktivis pejuang kebudayaan Nusantara, termasuk sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Dan Den Adib ini di podcast-podcast sebelumnya ngelakuin apa nih dengan Peter Carey itu salah satunya. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa setanah air. Kalau teman-teman tuh manggil saya Den Dibio ya. Dibio ya. namanya nama lengkapnya Ditio Laksmono. Gitu. Nah, jadi ya saya banyak diskusi panjang sama Profesor Peter Carey PhD ya. Beliau dari Inggris. Beliau peneliti sejarah Eyang Diponegoro dan termasuk yang ini ya. Iya, itu bukunya Takdir. Nanti ada juga yang terbaru itu. Jadi beliau itu meneliti selama 50 tahun. Jadi meneliti Eyang Diponegoro dan Geger Spei dan Eyang HB2, karena Eyang Diponegoro itu masih satu ruang dengan Eyang HB2. Gitu. Kenapa saya bermusyawarah dan akhirnya saya merangkul Profesor Peter, karena pada era dulu, era Geger Spei 1812, Profesor Peter itu kan dari Inggris. Ya. Nah, Inggris itu lawannya Eyang HB2 tuh waktu itu. Musuhnya gitu lah. Nah, berarti ya kan secara akademik secara akademik data pada era itu juga tercatat di pihak musuh, pihak musuh. Nah, jadi dulu Eyang HB2 itu melawan Inggris, Scotland, India, dan ada beberapa keluarga Mataram lainnya lah yang nggak apa-apa permen dua kaki gitu. Karena tidak lepas juga dari revolusi Prancis oleh Napoleon Bonaparte itu. Nah, maka dari itu kalau kita bicara Geger Spei, kita sudah bicara tentang dunia. Jadi kita bukan sekedar bicara tentang Inggris dan Jogja, bukan, karena ini ada sangkut pautnya sama dunia. Apa sih Geger Spei? Apa sih? Geger Spei itu adalah penaklukan Yogyakarta. Gitu. Yang dilakukan oleh orang luar ya? Iya. Gitu. Ini kan selain Aden membuat pendidikan ya, informasi yang membangun, yang mendidik dengan para narasumber yang bagus ya, kayak Profesor Peter Carey gitu. Iya. Aden juga kan sekarang lagi giat-giatnya memerangi makam-makam palsu. Iya. Nah, ini program yang udah pernah terjalan dan yang akan dijalankan tuh mana aja? Sekarang yang udah pernah jalan udah? Iya, jadi gini, semua itu pintunya itu berawal dari Eyang KRT Sumodiningrat. Baik. Ya. Siapakah Pak KRT Sumodiningrat ini? Beliau adalah mantu dari Eyang HB2. Ya, Eyang HB2. Nah,
di saat Geger Spey ini beliau adalah panglima perangnya, ya kan? Karena mantu. Mantu. Jadi ini tokoh nih, tokoh apa? Kalau di film Sentral. kalau di film itu tokoh krusial tuh, Krusial ya. garis terdepan tuh, ya kan? Pemeran utama, aktor Pemeran, utama. ya betul. Gitu. Nah, sejak itulah kita coba gali, kita coba telusuri, ya kan? Dan terbukti Ya. kalau Eyang KRT Sumodiningrat bukanlah Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau siapapun lah yang dari Yaman, bukan. Bukan Pak Alawi lah ya. Bukan. Pokoknya. Beliau adalah terah dari Ki Ageng Krian. Iya, Ageng Krian. Ya, jadi di Kedu. Kedu itu sekarang tuh Magelang ya. Magelang. Iya, betul. Berarti Ki Ageng Krian termasuk orang yang menyebarkan agama Islam. Atau di tokoh Jadi kenegaraan. ya keluarga besar ya. Keluarga besar dinasti Mataram. Ya kalau kita sudah bicara agama ya memang di era itu penyebaran agama Islam itu melalui para wali songo ya. Karena yang Sunan Kalijaga, kalau kita sudah bicara Mataram nih ya Sunan Kalijaga itu kan dari Majapahit, ya kan, terus ke Pajang, terus terakhir itu ke Mataram. Gitu. Kalau di Demak tuh ada Sunan Kudus, ya kan. Terus ada lagi di Gresik ada Sunan Giri. Masih Ki Krian itu masih Ki Ageng Krian. Masih deh. Masih apa? Masih keturunan mereka itu. Pangeran Benowo, Pak. Jadi gini, Terah Mataram itu adalah berkumpulnya seluruh apa namanya ya, Zuriah dari ya, Mataram. Ya dari manapun. Blood Royal Mataram bukan yang jadi ya bisa dibilang gitu. Jadi kayak gini. Jadi ada darah dari Bang Ampel, dari Ibrahim Asmara Kondinya ada, dari darah Sunan Girinya ada. Jadi Ki Ageng Ngerang ini turun temurun sampai ke Eyang Ki Juru Martani. Ki Juru Martani terus turun temurun ke Paman Singoranu. Turun temurun ke Eyang Sumodiningrat. Nah itu atasnya itu Sunan Giri, terus atasnya apa namanya Tuanse Abdul Qadir Jalani. Oh iya. Sampai ke atas gitu. Jadi ini dinasti Mataram ini semuanya ini masuk ke sini. Belum lagi dari Sunan Kalijaga. Belum lagi ada namanya pernikahan silang di era Sultan Agung. Yaitu yang di Gang Saidan itu di Jogja ya. Oh, kalau itu beda itu lain lagi tuh. Sejarahnya lain lagi tuh. Kita jangan keluar dulu gini dah. Gini Den, ini kan dari sejarah yang ada ini, apakah benar ada pemalsuan itu benar berarti? Itu fakta. Dan ada yang bisa, maksudnya ini dilakukan oleh oknum siapa deh maksudnya? Ini oleh siapa pihak yang tidak bertanggung jawab? Ya saya sudah berkali-kali bicara ya dan kami dari keluarga Terah Mangkubuanan itu sudah sudah menantang secara terbuka untuk untuk debat, untuk debat terbuka secara akademis, ya kan. Saya tetap kok sama sama apa yang sudah saya utarakan sewaktu di UIN ya. Kalau memang benar alhamdulillah, ya kan. Kalau salah ya minta maaf, kan gitu ya. Sesimpel itu ya. Sesimpel loh, ya kan. Nah, tinggal dibuktikan. Dari orang diyahyakan gitu ya. Iya, nah sekarang orang banyak yang lupa mereka itu dari dari Balawi ya. Mereka itu patrilineal. Jadi dari garis bapak. Oke. Nah, sekarang ya kan kemarin kan juga banyak sempat viral tuh. Pangeran Diponegoro jadi bin Yahya. Ya kan. Nah, sekarang kalau Pangeran Diponegoro bin Yahya, ya kan bapaknya yang Diponegoro kan yang Hamengkubuwono III. Berarti bin Yahya dong. Ini bin ini maksudnya marga ya. Marga ya.
Nah, yang Hamengkubuwono ketiga, bapaknya itu ada Hamengkubuwono kedua. Ya, Berarti betul. Bin Yahya juga dong. Betul. Kalau Terus ke atasnya? Hamengkubuwono 1 Bin Yahya. Oh iya terus. Otomatis. Ya karena kan Secara otomatis. Ya, patrilineal. Ya, ya. Oke, itu kalau ke atas. Baik. Kalau ke bawah, Otomatis dong. nah berarti seluruh terah dari Hamengkubuwono Yaman dong. Berarti integritas Keraton Jogja hancur dong. Kenapa? Ya, ya. Saya kan karena kenapa? Karena kami ini mengeluarkan data, terus misalkan saya Ya. keluarga saya mendapatkan sisilah kekancingan, Ya. itu nggak gampang, ada syarat-syaratnya. Ya. Nah, berarti kalau kita mengiyakan klaim mereka, berarti Ya. ini semua dari awal dulu buat. Ya. Bapak saya buat itu tahun 56 waktu bapak saya mau 2 tahun. Ya. Itu kan berarti udah jutaan orang tuh bikin. Batal. Berarti kalau ada hadis bahasanya tuh harus musalsal atau mutawatir, musnad lah, bersanad begitu ya. Iya, mungkin. Nah, yang Aden kembali kepada pertanyaan yang sebelum ini. Ya. Ini kuburan yang mana aja yang udah Aden pernah kerjain nih? Di makam yang Sumodinat saya sudah pernah datang ke sana. Ya. Ya, saya sudah pernah datang ke sana. Itu palsu itu karena kenapa aslinya ada di Jejeran. Ya, saya nggak tahu di situ makam aslinya siapa, mungkin Pepunden Semarang tapi dirubah makamnya, lalu ada gapuranya, ada tulisan Jogja, terus ada tulisan KRT Sumodiningratnya. Lalu saya ke Nitian, ya kan, lalu saya ke Banyumas. Ke Banyumas itu ke keluarga besar Mbah Malik. Ini yang sudah benar maksudnya sudah diratain ya kuburan makamnya? Yang sudah saya follow up. Ya. Sudah saya follow up. Terus makamnya keluarga besar Bani Ilyas. Jadi Mbah Malik bin Mbah Ilyas bin Mbah Ali Dipowongso bin Mbah Ali Diponingrat bin Diponegoro. Ini satu-satu ini Mbah Malik ini masya Allah. Beliau ini ulama masyhur ya. Dijadikan bin Yahya. Bapaknya dijadikan Mbah Ilyas, dijadikan Mbah Abud. Oh, lah. Nah, terus akhirnya akhirnya di acara Robito Alawiyah oleh seorang profesor, saya nggak ngerti dari itu namanya, yang perempuan tuh bilang Pangeran Diponegoro Mbah Abud. Gitu loh. Nggak, jadi maksudnya gini loh, apa? Iya. Saya tuh herannya apa ya? Kenapa sih kalian nggak bangga sama leluhur kalian sendiri gitu loh, ya kan? Dan kenapa harus orang bertakwa itu harus cucu nabi gitu? Padahal kan belum tentu cucu nabi itu beneran gitu. Iya gitu. Loh, sekarang maaf nih aku masuk ke ranahnya panjenengan ya. Jangankan cucu nabi, ya kan? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam nggak taat itu disikat kok sama Allah. Bener kan? Bener ya? Iya. Paham ya. Maaf nih saya masuk ke ranah agama gitu kan. Karena apalagi kita ngaku cucu nabi. Nah, sekarang saya ngambil satu analogi. Panjenengan punya rumah, punya keluarga, tiba-tiba saya masuk. Loh, saya ini bapaknya dia. Tiba-tiba saya ngaku gitu loh. Dasarnya mana? Enggak, pokoknya saya bapaknya dia. Kalau panjenengan nggak percaya saya, panjenengan kafir loh. Nggak bisa begitu. Jangan-janganlah pembodohan gitu. Dan saya juga meminta sama pemerintah menggalakkan lagi pelajaran yang namanya PSBB itu. Sejarah. PSBB apa sih? Dulu kan kita kan ngalamin tuh waktu sekolah PSBB apa? Angkatan saya belum. Saya sejarah sama PPKN bisa deh. Dulu PMP dulu saya. PMP gitu. Itu PSBB itu jelas di situ, Pangeran Diponegoro ini semua itu jelas gitu. Dan sejarah itu adalah pertahanan suatu negara. Barang siapa memang ada beberapa filsafat Islam ya, tasawuf mengatakan siapa yang tidak mengenal dirinya, bukan mengenal diri, mengenal jati dirinya secara nasabnya, dia akan hilang jati dirinya. Iya. Man arafa nasabuhu, maka akan teman durur nasahu. Itu adalah si sang arif, saya lupa namanya. Iya. Jadi gini Den. Nah ke depan
apaan yang apa kan jadi agak ini biar Hmm. santai kan bahasa ini ke depan ini kalian kan pasti masih melakukan ini ya pembenaran sejarah ya ataupun makam-makam palsu. Ya. Ke depan ini makam-makam palsu mana yang Aden akan eksekusi lagi? Kalau untuk tempatnya saya rahasiakan, cuman saya sampai detik ini, Ya. saya masih dapat laporan Ah, di suatu tempat di Jawa Timur ya. itu ada 30 titik. Di Jawa Timur berapa? 30. Oh, ya, lanjut. Hah? Di satu wilayah itu Ya, ya. ada lebih dari 30 titik. Gitu. Ya kan? Jadi saya cuma menghimbau dan saya mengharapkan Ya, ya. ya kan, bagi orang-orang yang apa ya, yang membela atau taklid buta kali ya, atau apa bahasanya, Fanatik buta. fanatik buta atau mengkultuskan semua segala macam, ya kan? Di saat kalian melangkah, coba lihat ke tanah. Kalian ini hidup di Nusantara, Ya, ya. ya kan? Ini tanah tumpah darah leluhur kita. Coba tanya ke keluarga kalian, ke eyang-eyang kalian kalau masih ada yang hidup, ya kan? Atau tanya deh ke keluarga, bagaimana dulu apa perjuangan leluhur kita, bagaimana ada yang namanya bambu runcing, Ya. bener nggak? Ya, ya. Ada yang namanya apa tuh, perang Ambarawa, Ya. ya kan? Ada yang namanya serangan umum 1 Maret, ya kan? Ada namanya perang Jawa, ada yang namanya geger Sepehi, itu semua melawan penjajah. Gitu. Nah, setiap melawan itu selalu ada pengkhianatnya, Betul. ya kan? Ya, ya. Dan na'udzubillah min dzalik, apabila kita menggunakan wujud agama, memutarbalikkan fakta. Wah, gini nih. Agama sih selalu mengajarkan kebenaran, tapi oknum kali deh yang menyalahgunakan agama kali ini. Ya akhirnya jadi fitnah. Ya, ya, ya. Malah saya jadi berpikir, oh inilah fitnah akhir zaman. Ya kan? Gini. Gimana? Kalau di konteks agama itu kan memang kan tafsir ayat Fatah itu an'amta alaihim, yang kami berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, yaitu yang kami maghdub itu yang kami marahi karena mereka hanya menggunakan akalnya gitu. Iya. Atau maghdubi alaihim waladhdallin, dan kami sesatkan mereka yang mengikuti intuisinya gitu. Iya. Nah, ini nggak boleh menggunakan intuisi saja gitu. Oh, dia turunan ini benar turunan Rasulullah. Iya. Nah, itu harus terbuktikan. Jadi memang Islam itu agama yang menggunakan rasional dan hati, betul, intuisi, tapi dua-duanya dipakai. Apalah takilu. Apalah takilo. Maaf ya. Aja, aman deh. Ya, Saya masuk karena ustadznya. My friend, my author. Ya, gini. Iya, karena apa ya? Saya juga beruntung ya, karena kita juga berdua juga masih di ruang itu seniman ya. Ya. Seniman, dan juga kita jujur mengungkapkan perasaan. Karena sebenarnya simpel sih masalahnya. Siapapun Anda, ya kan? Siapapun deh. Di saat makam leluhur panjenengan, saya acak-acak, saya rusak, marah nggak? Marah. Ya begitu juga dengan kita. Sebenarnya kalau di Injil gini deh, mungkin ada genosa kejadian, pengulangan, hukamat, imamat. Nah, ini kan berulang-ulang ya sebenarnya. Jadi memang pemalsuan sejarah itu kayak seperti kejadian yang dibunuh Nabi Ismail apa Nabi Ishak nih, begitu kan? Siapa yang dibunuh? Itu sudah ada pemalsuan sejarah, dan jangan sampai karena pemalsuan itu kita jadi hilang jati diri kita gitu. Karena barang siapa yang tidak mengenal jati dirinya akan kehilangan sejarahnya gitu. Betul. Dan ini bukan hanya masalah, maaf ya. Ini bukan sekedar masalah orang Jogja, bukan masalah orang Jawa, bukan masalah orang Kalimantan, orang Sumatera, dan ini juga kalau kita berkecil lagi, ini bukan masalah NU, bukan masalah Muhammadiyah atau yang lainnya, bukan. Ini kita sudah tidak bicara agama di sini, kita sudah bicara bangsa. Ini kita udah bicara bangsa, dan ini saya tetap sama pendirian saya sewaktu saya diwawancara sama Bang Haji Roma Irama, ya, ini adalah penjajahan, ya kan? Banyak yang bilang, oh itu ini deh apa ujungnya duit,
Ya. Benar nggak? Benar. Oh itu nanti itu untuk bisnis duit. Bagi saya tidak. Ya. Itu hanya nomor 3, 4. Nomor 1 adalah di saat mereka memasukkan sejarah, memasukkan apa namanya leluhur, Entitas dari iya. Apalagi leluhur yang berpengaruh besar ya terhadap perjuangan ya. Mereka adalah ingin mendapat pengakuan, ya kan? Dan saya duga mereka akan mencaplok wilayah. Contoh, loh, saya ini tinggalnya di, saya ini orang sini, misalkan nih, saya orang apa? Saya orang negeri Konoha, misalkan gitu. Loh buktinya apa? Nah ini makam eyang saya. Ya kan? Nah ini ada warisnya loh. Nah ini seperti itu. Jadi akhirnya yang asli itu di bawah. Nah, mereka gitu, ya kan? Nah akhirnya kita ditindas, ya kan? Akhirnya banyak deh tuh yang nyium kakinya. Ya salah. Ya kan? Banyak yang nyium tangannya bolak-balik deh. Dan kalau itu ranahnya biarin, itu kan torikoh. Mungkin di dalam murid dan guru torikoh biarkan aja, itu ranah masing-masing aja lah gitu. Kalau itu kayak luar konteks kita deh. Luar konteks kita. Tapi yang jelas begini, memang kalau suatu bangsa ingin menjajah bangsa tersebut, yaitu menghilangkan sejarahnya ya gitu. Kayak seperti di Irak kan perpustakaannya dihancurkan. Kasusnya Andalusia sama juga dihancurkan, di Spanyol, di Baghdad itu ya, Abbasiyah juga dihancurkan. Dan termasuk Abbasiyah ketika menghancurkan Muawiyah, yaitu menghancurkan keturunannya gitu. Memang selalu berulang kayak gitu deh. Dan pola ini ya mungkin secara fisik nggak dihancurkan ya, masuk nggak dibunuh gitu ya. Tapi dihilangkan sejarahnya adalah termasuk jenis penjajahan gitu. Ya, dan lebih tajam ya. Ya. Saya mendapat sebuah artikel. Jadi kita bicara Freemason sekarang. Wah, berat-berat aja nih. Ya. Jadi apabila ingin menghancurkan suatu negara, ya. Nomor 1, jauhkan dari sejarahnya. Ya. Kedua, jauhkan dari leluhurnya dan apa namanya supaya dibuat seakan-akan primitif ya. Jadi leluhur kita tuh dulu nggak bangga sama nyembah pohon lah, inilah semua. Kalau kita nggak datang, kalian masih nyembah pohon. Nah itu primitif. Ya. Nah yang ketiga, minder, dibuat inferior. Yang ketiga, kaburkan sejarahnya supaya tidak ada yang diteliti. Semua bukti-buktinya dihancurkan. Pertanyaan saya, kok mirip ya sama cara Freemason? Maaf nih, ini 3 poin dari Freemasonry from Dr. Lina. Itu bisa dilihat tuh di Google, di semua itu semua ada. Nah, makanya saya bilang kalau banyak yang bilang oh ini untuk uang dan oh ini sejarah leluhur dan dikaburkan dijauhkan dari dihilangkan buktinya. Ya caranya gitu ya. Jadi apa kalau bahasa Amerikanya pating obor, matiin obor kalau bahasa Betawinya ya. Matiin obor ya. Iya. Itu kan memang di Serat Jayabaya deh. Jangan itu sampai kehilangan kita ya. Siapapun. Betul. Dan itu apabila itu sudah terjadi, berarti kita sedang dijajah. Dan ini agak sensitif nih karena Aden tadi ngomongin duit. Nah, ini Aden kan udah banyak banget tuh hancurin makam-makam. Ini bukan bermaksud ini ya. Di agama memang kita boleh berjuang sendiri, tapi Islam itu sangat sempurna. Mengajak ini saya dalam rangka mengajak berpartisipasi, meskipun Aden nggak ya dia jualan. Tadi saya udah ngobrol sebelumnya, dia jualan kerisnya, pusakanya, cincinnya atau apapun gitu. Nah ini udah berapa banyak nih Den yang bahasanya kalau biayanya udah ada kan nggak sedikit kan ngancurin orang kan ngumpulin orang butuh makan, butuh energi, butuh waktu, koordinator, pulsa dan lainnya. Itu udah berapa banyak kira-kira uang keluar? Jadi dari mana aja tuh Den? Iya, saya punya prinsip wa amwalikum wa anfusikum. Jahidu. Iya. Jadi berkorban dengan harta dan diri, ya apa yang saya punya ya saya korban, ya kan? Karena kalau udah wa amwalikum wa anfusikum, insyaallah Allah SWT akan insya Allah saya termasuk di jihad fisabilillah. Ya keluar di jalan Allah.
ya kan? Dan orang yang keluar di jalan Allah itu di bawah pengawasan Allah langsung. Ya, intan surullah yang surukum. Wa Sabit akdamakum. Ya, Nah, jadi saya tidak ada perantara, jadi langsung Allah yang mengawasi, betul ya? Dan sekarang gini, Alafuddin, kalau misalnya gini aja, ini kan teman-teman udah pada tahu Aden ya. Tapi Aden buka donasi nggak mungkin? Enggak. Nah, segini aja dah. Mending kalau nih karena ini inisiatif saya sendiri, bagi teman-teman yang ingin membantu pergerakan Aden dalam membongkar sejarah-sejarah atau makam-makam palsu, silahkan langsung hubungin ke Aden aja langsung gitu ya. Ataupun dengan membeli bukan produk, barang pusakanya Aden gitu. Maksudnya harus begitu Den. Karena nggak lengkap Den, karena memang semua rasul rata begitu. Oh, gitu. Mengajak dan juga bahasanya sholat dan zakat lah. Mengajak juga gitu. Jadi biar nggak, jadi bahasanya kalau saya ini sebagai teman nikah, ada nih ya saya lihat udah nothing tulus lah, udah lillahi ta'ala lah, mukhlisin lahuddin lah gitu. Tapi perlu juga kita sebagai sahabat, sebagai teman yang peduli tentang sejarah kita, ada baiknya kita juga membantu Aden gitu. Jadi langsung aja begitu ya, meskipun Aden secara eksplisit enggak lah gitu, tapi saya harap teman-teman membantu. Dan sekarang ini kata-kata penutup aja terakhir Den. Penutup kira-kira nih kedepannya nih, selain boleh ke program juga, terus kemudian ada tutup lah nih. Kedepannya kalau misalnya udah anggaplah mereka kalah lah gitu, di barometer seperti apa nih Den mereka kalah gitu? Apakah mereka dengan berhentinya ada pembuatan makam-makam palsu gitu ya? Karena memang kita akuin ya, makam palsu itu sebuah ekosistem keuangan gitu. Orang tinggal duduk aja jadi kuncen, ya udah nungguin nanggokin uang dari orang peziarah gitu. Nah sayangnya orang-orang Indonesia tuh literasinya masih minim lah gitu. Lain dengan literasi membaca WhatsApp-nya ya, lain itu agak lebih kuat gitu. Yaitu tidak memvalidasi apakah benar makam itu makam leluhurnya atau memang orang ini memang yang berkeramat atau yang berjasa di wilayah tersebut gitu. Nah ini untuk mengetahui bukan kalah, maksud pergerakan Aden tuh mau golnya berhenti sampai mana sih? Kalau tanya berhenti, Kalau kata-kata penutup. Ya, kalau ditanya berhenti, saya nggak akan berhenti ya. Saya nggak akan berhenti sampai sampai orang-orang itu ya. Saya cuma minta apa sih? Sampai orang-orang itu minta maaf. Oh pelaku yang Ya. Saya kalau sudah mengakui, sudah minta maaf, saya maafkan. Ya kan? Udah, saya cuma minta itu doang. Minta maaf aja deh. Minta maaf. Berhenti, ya. Setelah sudah minta maaf, kasih tahu sama kita. Ya. Mana aja nih? Makam-makam yang dipalsukan. Dari saya pribadi, ya kan, dari saya pribadi, saya nggak akan macam-macam. Ya kan? Saya akan fair. Kalau sudah minta maaf ya saya maafkan dong. Iya kan? Namun dengan kejadian hari ini, ya kan, dengan provokasi seperti ini, ya kan, kalian ini hanya membuat diri kalian bertambah buruk, gitu loh. Nah, pesan saya untuk terakhir sebagai Kawulo Mataram, sebagai rakyat Nusantara, ya kan, saya mengharap jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, ya, dan ini demi anak cucu turunan kita. Kan nggak lucu nanti cucu turunan kita ziarah ke makam yang salah. Udah gitu doanya summa ilaruhi khususnya salah lagi. Sampai nggak tuh ya? Ya kan? Ya kan, dan apa? Dan kalian kalau mau menjadi warga negara Indonesia yang baik, ya hormatilah budaya Indonesia, hormatilah budaya Nusantara. Ya kan? Kalau kalian nggak suka, ya silakan keluar dari Nusantara. Ya kan? Balik ke Yaman sana. Di Arif lah, sana lah ya. Iya, katanya di sana negara wali. Katanya jejaknya jejak wali. Ya kan, bener nggak? Katanya apa namanya, yang itunya bisa ngomong apa, silakan keramat-keramat itu ya. Silakan mau yang keramat, silakan kalian ke sana, ya kan? Karena kenapa? Nusantara ini peradabannya, maaf nih, sudah lebih ratusan tahun lebih maju dari kalian, ya. Gitu. Kalian, rumah kalian baru mau dibuat, ya. Kita ini sudah buat alat musik dari logam. Masya Allah. Ya.
Maaf nih, Ya. ya kan ini fakta sejarah, Ya. ya. Mahkota eyang-eyang kami ini dari emas, ya. Gelas piring eyang-eyang kami dari emas, Ya. ya kan. Yang Brawijaya itu di Majapahit itu menerima tamu, Ah, itu gelas piringnya emas, habis itu dibuang ke Segoro, ya. ya. Kalian nggak ada apa-apanya di Nusantara, Oh, sama sekali nggak ada apa-apanya gitu. Nusantara sudah feel Bastotan, feel ilmi warjismi gitu. Udah Ya. udah apa What you... kenapa agama diturunkan di negeri sana, negeri Arab, ya kan, karena banyak, ya kan, benar kan, Bundal. karena Yeah. jahil. Yeah, Maaf nih. yeah. Nah, di Nusantara kita jalan permisi, Yeah. nuwun kan gitu Yeah. kan. Yeah. Ya kan, cium tangan sama orang tua, sama ini. Nah, Yeah. kalian mengajarkan menghina para kiai, menghina para ulama, ya kan? Ya. Sedangkan kalian aja, ya kan, baca kitab aja bolak-balik. Kan begitu. Maaf Yeah, nih, yeah. saya harus kasar Yeah. seperti ini. Ya. Saya cuma minta apa? Kalian akui dan kalian tunjukkan di mana saja kalian masukkan makam, ya kan? Ya. Dan saya pribadi saya akan maafkan kalian. Kalau untuk yang lain saya nggak tahu ya. Kalau mungkin ada yang marah, ya itu resiko kalian. Pribadi lah ya. Kita Iya. juga nggak usah terlalu jauh antara persoalannya Gus Fuad dan Ustadz Rizky siap lah, kita nggak usah lah itu. Kita nggak usah. Karena itu aja kita. Iya. Matur sembah nuwun ya. Motor sebenarnya sama-sama. Jadi konklusinya jangan pernah lupakan sejarah kita gitu ya. Kalau kita mungkin kalau kita Islam ke bahasa sekarang gitu. Kalau kita Islam ya kita jangan jadi Arab. Ya. Kalau kita Katolik ya kita jangan jadi Yahudi. Kalau kita Hindu kita nggak perlu menjadi orang India gitu. Bongkar. Ya bongkar ya, gitu ya, kata bongkar ya. Saya rasa cukup untuk video DIY bersama Aden Libio ya, bersama dengan saya Terry, my friend, my author. Kita ngomong bareng-bareng kan, my friend, my author gitu ya. My friend, my author. Ntar ya, siap tidak ya? Oke. Siap. TGD, my friend, my author. Terima kasih nih. Oke. Sip. Waalaikumsalam. Keras nggak dari? Aman deh, aman. Enggak, saya ngomong keras.